Oke, kelihatan screen-nya untuk yang judul Money Minded Intro Pengelolaan Keuangan Sehat dan Baik? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini materinya harusnya ringan-ringan saja, bahkan mungkin ibu-ibu lebih jago dari saya nih. Ini saya cuman namanya juga fasilitator ya Bu ya, jadi saya bukan trainer. Artinya fasilitator di sini kita memfasilitasi. Artinya mungkin ibu-ibu sudah tahu dan sudah biasa, jadi ini sekedar kayak dicolek aja tuh biasanya, oh ini saya udah pernah nih, oh ini saya udah tahu nih, oh saya sudah praktekkan. Nah ini cuman kita berikan teorinya saja supaya memake sure, supaya meyakinkan, oh kita sudah di jalan yang benar atau belum ya. Nah kurang lebih begitu Bu. Ya. Nah jadi kita masuk ke slide berikutnya tentang mengelola uang ya Bu. Nah jadi untuk ini untuk tentang mengelola uang ini, kalau menurut metode yang money minded ya Bu ya, ini karena secara garis besarnya sebetulnya kita menginduk kepada program dari grup kita tentang money minded. Itu ada yang akan saya sampaikan, sebetulnya ada 3 garis besar lah istilahnya. Yang pertama kita harus punya tujuan dulu nih Bu. Nah, untuk menetapkan tujuannya, nanti kita pakai pendekatannya, ada metode yang namanya metode SMART. Ya, nanti kita dengarkan bersama metode SMART seperti apa. Kemudian setelah kita menggunakan metode SMART ini untuk menetapkan tujuan, yang kedua nanti kita atau saya akan bercerita sedikit tentang prioritisasi, ya mana membedakan mana yang antara keinginan dan kebutuhan Bu. Nah ini yang kadang-kadang orang suka mungkin agak meleset sedikit dari prioritisasinya. Nah kemudian ada yang terakhir nanti bagian ketiganya itu tentang mengenali aset dan kewajiban atau mengelola anggaran Bu. Nah ini nanti mungkin seperti kalau keluarga kita itu ya mirip kayak mengelola perusahaan kecil lah istilahnya. Nah, cuman kan ini skalanya skala keluarga, tentang penerimaan dan pengeluaran, tentang bagaimana menyusun anggaran. Ini secara teori dulu Bu ya. Saya yakin mungkin kalau ibu-ibu ini dari komunitasnya kan pasar permata yang jual beli online, harusnya tentang pencatatan nih mestinya sudah jago-jago nih mestinya. Supaya nggak besar pasak daripada tiang. Nah, seperti begitu Bu ya. Oke. Nah, kemudian intinya apa Bu sebetulnya dari mengelola keuangan ini? Ya, sebetulnya yang paling utama tercukupi kebutuhan pokoknya kita dulu Bu. Nah, setelah itu baru kita bisa berhemat atau nabung untuk keinginan atau mimpi-mimpi di masa depan. Nah, atau untuk mencapai tujuan yang kita sudah set bersama. Nah, tujuan ini penting ya Bu. Jadi kalau orang hidup pasti punya tujuan, mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjangnya nanti Bu ya. Nah, seperti itu Bu, kurang lebih. Kita maju sedikit. Nah, kita sepakat dulu Bu ya untuk kegunaan uang Bu ya. Nah, jadi seperti kita tahu bersama, uang ya secara garis besar ya dipakai untuk 3 hal ini Bu ya. Jadi baik membeli barang atau produk tertentu, kemudian bayar-bayar jasa ya Bu ya, untuk tagihan-tagihan, mau bayar kontrakan, bayar cicilan rumah, bayar listrik, bayar jasa medis, bayar jasa transportasi, bayar servis, atau bayar kalau ibu-ibu mungkin ke salon ya, mungkin itu juga ada bagian dari jasa. Nah kemudian kalau yang di masa depan ya pasti yang sesuai dengan tujuan program ini tadi ya ditabung Bu untuk bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Termasuk juga untuk kalau di masa-masa sekarang ya yang tentang pandemi COVID ini ya bisa juga sebagai dana darurat lah istilahnya, ada dana lebih lah paling tidak dalam dari pengeluaran kita sehari-hari, ada yang bisa ditabung lah buat dana darurat ini di masa depan. Kan kita juga nggak tahu Bu ya, ini COVID ini sampai kapan, tapi moga-moga biar cepat berlalu, biar kita bisa nabung lagi lah, istilahnya begitu Bu. Amin. Amin, amin.
Ya, jadi kurang lebih uang kita pakai untuk ini Bu ya. Saya maju lagi nih. Nah, di slide ini Bu ya, ini adalah contoh barang-barang macam-macam produk yang eh, dibeli orang memang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau juga yang kadang-kadang atau esok Bu belinya ya. Ya pasti yang kayak kebutuhan primer yang nggak boleh terlewat ya, pasti kalau orang hidup butuhnya ya yang utama pasti pangan dulu Bu ya. Ada pangannya, ada sandangnya, terus ya paling nggak ada tempat tinggal lah, walaupun mungkin ngontrak atau nyicil, atau alhamdulillah kalau sudah punya sendiri. Nah kemudian kalau yang kebutuhan sekundernya ya seperti ya kayak yang untuk kebutuhan transportasi, kebutuhan beli, kalau ada motor ya beli bensin. Nah ini yang kalau buat belajar-belajar seminar sekarang nih kan kebutuhan beli pulsa, itu kan pasti kebutuhan yang di luar sandang pangan papan tapi cukup penting lah kemudian gitu Bu ya. Nah, kadang-kadang kalau ada uang lebih sedikit, nah ini mungkin bisa buat kebutuhan jalan-jalan, kebutuhan sekali-sekali makan keluar rekreasi, makan bareng keluarga. Atau kalau duitnya agak banyakkan sedikit, mungkin pengen beli yang tas mewah-mewah atau sepatu yang bermerek Bu ya. Terus atau misalnya kalau pengen ada duit sedikit lagi, lebih lagi, ya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah gitu ya. Nah, bisa pengen mungkin beli mobil, beli motor, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi ini contoh barang-barang yang dibeli orang setiap hari. Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini contoh tadi yang layanan-layanan Bu ya, yang seperti saya tadi sudah jelaskan di awal. Ini penggunaan uang juga dipakai untuk layanan-layanan ini gitu ya. Jadi di luar yang sandang pangan papan juga kita butuh kadang yang transportasi atau bepergian untuk bayar listrik, bayar pulsa, bayar telepon, ya gitu, untuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian yang paling utama seperti yang tadi saya utarakan, yang penting kita punya tujuan dulu nih Bu, ya. Sebentar, saya geser lagi slide-nya. Nah, untuk menetapkan tujuan nih, ini tujuan kita perlu ada Bu, ya. Jadi kalau setiap keluarga atau perusahaan kecil yang tadi saya bilang, tujuan kan kita harus tetapkan di awal nih. Nah, biasanya kalau untuk keluarga ya bersama suami ya Bu ya, ini ditetapkan dari awal kira-kira tujuan jangka dekatnya apa supaya kita bisa merencanakan keuangannya tuh bisa pas gitu Bu. Nah, kemudian kalau kita nggak punya tujuan ya bisa nyasar sih, artinya contohnya kalau orang mau naik kendaraan Bu ya, kalau nggak ada tujuannya, ya misalnya mau ke mana, mau ke luar Jawa, mau ke Manado atau mau ke Sulawesi, ya pilihnya naik bis bukan naik pesawat, ya pasti nggak bener gitu kalau nggak punya tujuannya. Atau ya pokoknya kita tuh harus punya mimpi-mimpi bersama lah istilahnya. Ya, paling paling pas itu kalau merencanakan pengelolaan uang tuh punya mimpi-mimpi di masa depan. Ini kira-kira nanti kalau kita sudah tua atau kita misalnya ini apa tujuannya, apa yang mau dicapai. Nah kalau saya sebagai Muslim ada juga nanti tujuannya pengen naik haji misalnya, nanti ada ini ya caranya. Nah tapi menentukan tujuannya ini seperti apa? Nah kalau berdasarkan teori yang money minded Bu ya, itu kita kenal ada metodenya, itu metode SMART Bu. Nah, SMART sesuai dengan namanya, SMART itu biasanya berarti menetapkan tujuan dengan cerdas lah, istilahnya kurang lebih begitu. Tapi ini ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ini SMART ini kalau dipilah huruf per huruf itu menjelaskan tentang kata per kata. Jadi S-nya itu spesifik, jadi tujuannya itu paling tidak harus jelas Bu. Kemudian M itu measurable, tujuannya itu dapat diukur. Kemudian A-nya itu achievable, dapat dicapai. Kemudian R-nya itu realistis. Dan T-nya itu punya kurun waktu tertentu Bu. Jadi kita tahu nih kapan mau dicapai, apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Seperti itu. Mari kita coba detailin satu persatu Bu ya, dari tujuan
metode SMART ini Bu ya. Nah, yang S dulu Bu, yang jadi spesifik jelas. Jadi apa tujuan kita bisa mengelola keuangan ini atau bisa menabung lah atau berapapun dan berapa besar jumlahnya. Ya, yang ini kita jelas dulu kita mau kemana arahnya. Nah, setelah itu berapa uang yang kira-kira dibutuhkan. Nah, ini yang paling dekat kan sebentar lagi mau Idul Kurban misalnya Bu ya. Nah, kan biasanya ada mau beli apa kambing atau mau beli sapi Bu ya misalnya ya. Nah, itu kira-kira misalnya sapi yang paling kecil saja mungkin 12 jutaan kurang lebih harganya ya. Nanti di supplier sapi itu kan biasanya ada juga yang paling kecil segitu. Nah, misalnya mau kurban sapi tahun depan misalnya. Nah, berarti 12 jutaan kurang lebih. Berarti kan kurang lebih kalau dari ini nabungnya tiap bulan ya kurang lebih 1 jutaan. Paling tidak lebih spesifik seperti itu. Itu berarti tujuan mungkin jangka pendek mungkin yang 1 tahunan. Nah, nanti tujuan jangka panjangnya seperti apa mungkin setiap orang bisa beda-beda. Nah, yang penting harus spesifik atau jelas Bu. Nah, itu tujuannya dulu ya. Yang mau dicapainya tuh apa sebetulnya mimpinya. Dan jangan agak ngambang-ngambang. Cuman misalnya kalau ngambang tuh contohnya kayak tadi, oh cuman mau korban gitu. Lah, korbannya apa? Korban kambing atau korban sapi atau apa? Nah, harganya berapa? Nah, jadi harganya juga jelas kira-kira. Nah, kayak begitu. Kita lanjut lagi Bu ya dari spesifik dan atau jelas ini. Nah, kemudian sesudah itu bisa diukur Bu, measurable ini bahasa Inggris Bu ya. Jadi ininya bisa diukur. Artinya kira-kira berapa besar uang yang harus kita sisihkan setiap bulannya untuk mencapai target tadi, tujuan tadi, ya. Kalau tadi mau beli kambing kan tadi saya kasih contoh atau beli sapi lah ya, misalnya. Paling nggak sebulan ya 1 juta. Kalau pengen dapat sapi yang ukuran kecil lah istilahnya. Kalau sapi kan biasanya kurbannya bisa ber-7, tapi kalau yang ukuran kecil ya mungkin satu keluarga cukup lah ya, misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian dapat diukur di sini berarti juga artinya ya kalau kita mau sewaktu-waktu bisa dicek udah sampai mana tabungannya, nah itu artinya seperti itu sih dapat diukur. Jadi sewaktu-waktu bisa dilihat nih progresnya sampai mana misalnya. Itu artinya dapat diukur Bu. Kita lanjut lagi ya Bu. Lanjut. Achievable. Nah, untuk menyusun tujuan ini juga kira-kira ya achievable, dapat dicapai. Jadi yang targetnya itu istilahnya ya kita bisa capai lah. Jadi artinya bukan target yang terlalu muluk-muluk atau apa. Jadi yang memang yang sudah kita sisihkan tadi uangnya, terus yang memang sekiranya dapat dicapai dan memang yang penting ya disiplin tadi sih sebetulnya. Ya, ngisiin uang memang artinya nggak gampang-gampang, artinya gampang-gampang susah lah istilahnya. Tadi kalau misalnya kalau beli sapi mungkin agak ini ya, kalau mungkin beli kambing misalnya kalau kambing pasaran mungkin 3,6 jutaan ya, berarti kalau dibagi 12 kan kurang lebih paling tidak ya nyisihinnya 300 ribuan mungkin bisa sebulan ya. Jadi apa yang mesti kita ubah supaya kita bisa nyisihin uangnya dan disiplin. Nah, ini memang perlu agak apa yang bisa dikorbankan lah, kurang lebih begitu, supaya kita bisa mencapai tujuannya. Nah, itu achievable-nya di situ, dapat dicapainya di situ Bu. Jajannya kali Pak dikurangin. Nah, kurang lebih begitu tuh, jajannya mungkin dikorbanin. Atau bisa dapat income-nya atau pendapatannya mungkin yang agak getol sedikit nyari duitnya mungkin, atau jualannya mungkin agak jualan di pasar Pak. Nah, mungkin itu ya sambil berdoa gitu ya, sambil doanya dikencengin gitu ya. Mungkin seperti itu. Apa yang bisa kita ubah ya supaya kita bisa nyisin dari pengeluaran kita supaya
bisa mencapai target tujuan tadi. Seperti itu sih achievable. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya targetnya ya pasti realistis. Artinya ya kita bisa capai dengan disiplin, ya sesuai dengan rencana, ya seperti yang tadi sudah kita singgung ya, berarti ada tekad yang kuat, ya, kemudian ya kalau ada bisa meningkatkan pendapatannya, ya jualannya yang agak sedikit lebih kenceng, doanya yang kenceng supaya kita bisa berhasil. Nah, yang penting kuncinya disiplin sih, kalau yang realistis. Ya. Oke, kita lanjut lagi, ini sampai huruf R-nya. Nah, ini yang berikutnya, ada kurun waktunya nih. Ya, jadi kira-kira berapa lama kita mencapai target tadi? Kalau tadi kita bilang dengan tabungan 300.000 tiap bulan, insya Allah dalam waktu setahun bisa dapat kambing yang ukuran lumayan lah. Atau kalau misalnya nabungnya sebulan 1 juta, ya berarti kalau setahun ya kira-kira bisa dapat sapi yang ukuran sedang lah buat sekeluarga, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti ada ukuran waktunya, sehingga kalau sewaktu-waktu kita mau ngecekin, oh kira udah jalan 6 bulan masih on track nih istilahnya, tabungannya masih lumayan. Kalau udah jalan 9 bulan, nah dikit lagi berarti udah 3/4 jalan nih. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini biasanya memang kita mesti kayak tadi kita udah set, berarti nyisihinnya bulanan ya, artinya di tanggal-tanggal tertentu ya kita mesti kasih apa istilahnya, kasih tanda, oh ini mesti masukin di ini. Kalau kita nggak mau nabung di bank, kalau biasanya ada orang kalau nabung itu ada buka rekening khusus buat mau naik haji misalnya, atau buat mau beli apa misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita malas ke bank atau buka rekening khusus, ini terlalu susah. Tapi kalau sekarang buka rekening khusus bisa online juga rupanya ya, jadi seharusnya tidak menjadi alasan malas ke bank. Karena ini kan, tapi bisa juga lewat online. Tapi kalau paling sederhana ya paling pakai amplop itu dipisah-pisah, nanti tiap bulan amplopnya diisi, jangan kepake asal ada komitmen dan disiplin tadi tidak kepake amplopnya. Ya paling pokoknya ada tenggat waktu, kira-kira jarak berapa lama kita bisa capai tujuan keuangan kita tadi. Nah, jadi tadi ada spesifik jelas, ada measurement bisa diukur, kemudian ada achievable dapat dicapai, kemudian realistis, yang terakhir ada kurun waktunya, ada jangka waktunya. Nah, itu yang secara teorinya, cara kita menetapkan tujuannya dengan metode SMART tadi, Ibu-Ibu. Ya. Oh, ini nanti ada sesi tanya jawab harusnya kan ya di akhir ini nanti ya? Ada Pak. Ada Jadi ya? Oke. Nanti yang diambil tuh penanya yang paling bagus, yang paling berkualitas, dan mungkin kita akan lempar pertanyaan juga nanti. Oh ya, siap. Berarti Ibu moderator juga ikut sedikit ada coret-coret mencatat gitu ya. Tadi saya sempat mencatat sedikit juga. Barangkali nanti mau melempar pertanyaan ke audiensnya. Jadi ini memang SMART ini seharusnya kalau di ini sudah cukup familiar ya, tapi kalau belum familiar ya nggak apa-apa. Ini kan saya sekedar men-sharing yang sesuai teorinya, kan seperti itu untuk menetapkan tujuan. Nah, kemudian kita lanjut ya tadi tentang metode SMART untuk menetapkan tujuannya. Nah, kalau Ibu perhatikan ini sebetulnya dari cuplikan foto saya, Bu. Nah, ini waktu saya training sertifikasi itu sebetulnya kalau kita jamnya cukup panjang ya, kalau biasanya kegiatan fasilitasi money minded ini atau berpikir tentang keuangan melek finansial ini biasanya seharian, Bu. Itu paling nggak 8 jam. Dari jam ada break istirahat juga sebetulnya. Nah, ini salah satu aktivitasnya adalah kita bikin yang namanya vision board, Bu. Jadi mimpi-mimpi yang tadi kita sudah tentukan pakai metode SMART itu, kita coba tuangkan atau kita coba gambar, Bu, ke vision board. Nah, ini contohnya, ini vision board saya. Ini jadi ya biasanya tiap orang
kalau sudah bikin sendiri mimpinya apa, ininya apa, vision board ini, nah terus kita present ke depan. Biasanya begitu Bu, kalau yang di sesi kelas 1 hari atau 8 jam. Nah, ini buat contoh saya saja, misalnya kalau dari saya pengen jangka pendeknya pengen beli laptop yang bagus ya. Kebetulan ini kalau kondisi pandemi COVID seperti ini bermanfaat sekali nih kalau laptopnya bisa buat virtual online atau virtual sharing kayak sesi Money Minded. Nah, itu saya waktu itu setting dalam waktu 3 bulan, kurang lebih lah jangka waktunya. Kemudian yang jangka menengahnya waktu itu saya punya mimpi pengen naik haji gitu Bu ya, bersama sekeluarga, jadi ada dengan anak dan istri. Nah, kemudian kalau jangka panjangnya saya sendiri misalnya, saya menetapkan tujuan yang pasti untuk pendidikan anak saya sih. Karena kebetulan anak saya berkebutuhan khusus, dan untuk masa depannya saya pikir, wah ini pasti jangka panjang butuh biaya lah paling tidak untuk modal dia nanti sesudah selesai dari sekolah luar biasa. Kurang lebih kalau dari saya, contohnya saya menetapkan dengan mimpi saya atau tujuan saya seperti itu Bu. Jadi paling tidak kita selalu punya tujuan, paling tidak dalam keluarga, dan kemudian kita selalu discuss, ya, terutama menentukan nih di keluarga siapa yang jadi manajer keuangan di keluarga atau menteri keuangan di keluarga siapa nih. Bisa dari suaminya, bisa dari istrinya, kan seperti itu. Nah, yang penting kita punya tujuannya ya tadi yang jelas tadi ya. Kalau tadi saya kasih contoh pengen beli misalnya kurban tahun depan, atau mungkin jadi lebih detail, atau mungkin ada beberapa contoh yang lain ya. Kalau dari partisipan atau dari peserta-peserta yang sebelumnya itu, misalnya ada yang bilang, oh saya pengen sehat Pak. Pengen sehat itu agak ngambang, jadi boleh nggak lebih spesifik, misalnya dibagi jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjangnya seperti apa Bu, gitu ya. Kayak kemarin ada yang nanya tuh, saya cuma bilang pengen sehat. Oke, misalnya sehat bagaimana? Oh, misalnya kalau sehari mau apa niatnya kalau supaya sehat? Oh, saya mau jalan paling tidak sehari setengah jam. Oh, nah itu mungkin salah satu yang lebih spesifik penerapan SMART tadi Bu ya. Jalan sehari minimal setengah jam. Oke, kalau jalan sehari minimal setengah jam, berarti seminggu kan lumayan Bu ya, bisa kalau memang rutin nih, bisa dapat 3 jam, 3,5 jam, ya lumayan lah artinya buat bakar kalori. Nah, kemudian kalau selama jangka menengahnya apa, biar, oh ya saya supaya sehatnya, supaya kolesterol saya turun Pak. Nah, ada juga yang kemarin ininya mimpinya seperti itu. Oke, kalau supaya kolesterol turun kan berarti paling tidak perlu kita ukur nih, artinya perlu kayak check up dulu, karena cek kolesterol kan mungkin di apotek gitu kan bisa. Nah, kemudian Pak Pujo, izin sebentar Pak ya, Pujo. Ya, sorry. Ya. Ada beberapa yang ngantri masuk, Pak Pujo tolong di-admit sebentar, ada Bu Lurah juga mau masuk itu. Di-admit sebentar, Admitnya gimana? Partisipan kemudian? Lihat di partisipan, diklik di partisipan, nanti kelihatan ada yang ada waiting room. Saya admit all saja ya? Admit aja, di-admit. Disetujui aja, di-admit. Ya, ini saya sudah admit all. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, selamat datang ibu-ibu yang baru bergabung. Ya, jadi kita masih berkutat atau masih membahas tentang tujuan Bu ya. Jadi ini baru sepertiga jalan kita. Tadi dengan metode SMART tadi. Yang penting sekali lagi tujuannya itu dibuat jelas, termaksud action-nya juga kelihatan dan kita bisa achieve ya. Nah, tadi juga misalnya tadi kan ngambil contoh yang beli kurban, terus ada juga ambil contoh yang kedua tadi pengen sehat. Nah, tadi yang kalau sehat tadi misalnya niatnya pokoknya tiap hari jalan setengah jam, terus kalau pengen jangka menengahnya pengen turun kolesterolnya, berarti nanti kira-kira 6 bulanan itu ada cek kolesterol, moga-moga turun. Nah, kemudian
tujuan jangka panjangnya apa? Misalnya waktu kemarin itu, ini saya banyak sharing dari sesi-sesi sebelumnya. Oh, yang jangka panjangnya kemarin ada pengen turun berat badan. Wah, turun berat badan. Wah, berarti ya berarti nanti dilihat. Moga-moga tujuannya misalnya dalam waktu setahun tercapai. Nah, termasuk ada niatnya pengen diet juga. Nah, supaya turun berat badan, turun kolesterol. Nah, luar biasa itu. Jadi contoh lain lagi yang mungkin bisa dipakai Bu ya. Jadi ini menetapkan tujuan misalnya tahun depan pengen atau jangka waktu dalam waktu berapa bulan pengen ganti mesin cuci misalnya, ya, ganti mesin cuci. Jadi misalnya kalau mesin cuci baru harganya 2,5-an ya kurang lebih begitu, ya berarti dalam jangka waktu tertentu ya kita tinggal bagi saja misalnya 2,5 itu pengen dicapai dalam waktu misalnya setahun, ya paling tidak setahun ya nabungnya 100 ribuan. Tapi kalau pengen lebih cepat, ya berarti tabungannya yang dipercepat. Jadi 200 ribuan lah kurang lebih, berarti kalau pengen jangka waktu 6 bulan bisa kebeli misalnya ya 2 something tadi dibagi 6 saja misalnya, ya berarti 400-500 ribuan sebulan. Jadi yang penting kita tuh tujuannya jelas dan termasuk cara mencapainya bagaimana juga kita sudah punya kira-kira gambarannya. Jadi kita mulai dengan ujungnya dulu kita mau apa, kemudian kira-kira kita capai berapa lama, kemudian caranya bagaimana. Nah, termasuk action disiplin yang dari kita yang bisa kita ubah, misalnya bagaimana. Jadi misalnya kita berusaha lebih hemat lagi, mengurangi pengeluaran tadi, ada yang bilang mengurangi jajan misalnya, terus apalagi misalnya menambah pemasukan, ya. Kemudian apa tadi misalnya ya mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan, termasuk kalau yang ibu-ibu komunitas ini ya dagangannya supaya lebih getol lagi misalnya jualannya, ya luar biasa sekali itu. Lebih rajin Ya. buka PO Pak. Lebih rajin buka PO, betul Bu. Nah, ya. Sama jangan lupa Bu, doa Bu, doa. Nah ini juga itu penting nomor doa. satu. Itu nomor Itu satu. nomor satu betul ya. Jadi sebetulnya kuncinya itu agak, mohon maaf ini agak nyambung-nyambung ke agama sedikit Bu ya. Ini kalau saya kan Muslim Bu ya, jadi doa itu pasti diucapkan 5 kali sehari minimal Bu ya. Kemudian doa juga kadang ada yang, dan doa itu kan diulang-ulang Bu. Nah saya pernah baca diulang-ulangnya ini sebetulnya yang mensugesti kita. Jadi ibarat kata orang naik sepeda sekali 2 kali kayuh, lama-lama kan mengayuh terusnya, pasti tercapai tujuannya Bu. Berapa lamanya ya tergantung kita ngayuh sepedanya tadi. Nah, mengayuh sepeda berulang-ulang tadi sebetulnya mirip seperti doa kita, ya. Nah, itu nomor 1 berdoa, nomor pengulangan berdoa tadi. Kemudian ada lagi tipsnya, berdoanya biasanya di kondisi yang kalau dalam sisi psikologisnya posisi trans Bu, artinya kondisi kita kondisi alfa. Biasanya menjelang tidur itu juga bisa, kemudian di sepertiga malam menjelang subuh itu, sepertiga malam terakhir, nah itu biasanya kondisi kita tuh lagi alfa. Nah, kemudian kadang di jam-jam waktu duha, mungkin kalau yang rajin bersembahyang duha, ya. Tapi kalau yang beragama lain juga mungkin kan ada doa harian. Itu sebetulnya mengulang-ulang itu mensugesti kita, ya, mensugesti kita. Bagaimana supaya kita mencapai tujuan keuangan tadi, ya, secara langsung atau tidak langsung. Nah, kemudian doa. Nah, satu lagi sebetulnya nanti ada juga di bagian menyusun anggaran. Sedekah Bu. Nah, ini di semua agama saya yakin pasti ada yang mengajarkan sedekah, ya Bu ya. Kalau yang mancing rezeki itu Pak. Nah, betul, mancing rezeki. Nah, ini biasanya begitu. Kalau yang di agama Muslim atau Islam itu kan pasti yang minimal itu kan 2,5% lah zakat fitrah setahun. Kalau yang punya zakat mal nanti ada hitung-hitungannya kan begitu. Zakat mal. Kemudian ya kalau di agama lain saya tahu mungkin ada juga yang minimal 10% atau ada juga yang pokoknya sedekah itu juga buat mancing rezeki supaya nyampe ke tujuannya. Jadi yang pertama tadi berdoa, mengulang-ulang.
Tadi berdoanya mengulang-ulang tadi, termasuk di saat-saat tertentu itu bisa mensugesti diri kita sendiri. Kemudian kalau yang jangan dilupakan dengan sisi sosialnya, kita Halo? Audionya Pak Pujo nggak keluar, sinyal, suara hilang. Suaranya hilang, Pak. Ke-mute nggak, Pak? Coba dinyalain lagi. Cek. Pak Pujo. ya Jack-nya mungkin agak longgar, Pak, jack-nya. jacknya. Sinyal mungkin. Jack dari headset-nya. Atau sinyal bisa jadi. Kalau sinyal ininya bagus sih, gambarnya bagus. Cuman suaranya, audionya. Tes, Pak Pujo. Mau lari ke rumah Pak Pujo jauh. Emang Bu Ina. Gua suruh lari juga nggak tahu rumahnya, Mak. Pak Pujo punya rumah di deket mana tuh? Pertanian. Di manalah itu? Tes kelihatan, Bu? Ah ya, oke. Masuk, Pak. Masuk Pak. ya? Oke. Ya. Nggak tahu tadi mungkin ada angin. Ini saya sebetulnya pakai WiFi di rumah, jadi mungkin kalau ada angin apa-apa, jadi agak goyang-goyang dia. Iya. Apa-apa, nanti kita buat sebagai tujuan jangka menengah, nanti mesti ganti WiFi. Atau jangka pendek. Langsung bikin board itu, langsung bikin vision board lagi tuh kayaknya. Kita bikin vision board lagi, tujuannya mengganti WiFi di rumah dengan vendor yang lebih mantap lah. Apa mungkin First Media, IndiHome, atau apapun itu namanya. Nanti budgetnya kita sesuaikan, berarti tiap bulan menyisihkan berapa. Suaranya agak bisa besar dikit nggak, Pak? Kenapa, Bu? Suaranya bisa diperbesar dikit nggak? Sekarang kedengeran, Bu? Kedengeran sih. Yang lain gimana? Yang lain denger ya? Kedengeran. Ya. Kedengeran, oke. Dengeran ya? Siap, Pak Pujo, lanjut. Iya. Jadi Saya sambil mencatat pertanyaan nih. ya, ini baru sepertiga jalan, Bu. Jadi tadi saya baru mengenalkan yang namanya menentukan tujuan dengan metode SMART, ya. Termasuk lebih spesifik, termasuk bagaimana dari gambaran awang-awang didetailkan lagi. Jadi yang cuman pengen bilang beli mesin cuci, jadi lebih detail lagi. Yang bilang pengen sehat, jadi lebih detail lagi. Yang pengen tadi pengen ganti WiFi, lebih detail lagi. Pengen beli kurban, pengen lebih detail lagi. Atau mungkin kalau yang ada juga yang waktu itu apa ya? Jadi ini kan balik lagi dengan tujuannya program ini kan sebetulnya untuk gerakan menabung, Bu ya. Jadi dari sisi OJK untuk lebih melek finansial supaya rajin menabung, menyisihkan pendapatan supaya apa tujuannya bisa investasi gitu ya, Bu ya. Jadi buat tujuan kita masa depan yang cerah. Nah, kemudian sebetulnya ada satu tujuan lain lagi yang dari sisi program Money Minded sendiri, tidak terjerat hutang, Bu, atau ingin bebas dari hutang. Nah, ini juga bisa di-set sebagai tujuan jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Jadi pernah waktu itu ada ibu-ibu juga, Pak, saya agak lupa, atau yang pemuda yang waktu itu kita ada sharing session, rupanya agak terlilit hutang. Jadi mimpinya itu adalah ingin bebas hutang. Ya, jadi ini juga mungkin bisa di-set dengan metode SMART tadi, didetailin. Jadi misalnya ingin bebas hutang berapa juta dengan menyisihkan berapa juta, di mana dibagi dalam periode kurun waktu yang tertentu tadi, jangka waktu tertentu, termasuk dengan apa yang bisa diubah supaya achievable-nya. Misalnya ya itu tadi, atau meningkatkan pendapatannya, atau apa yang dikorbankan dari pengeluarannya supaya lebih sedikit lah istilahnya, lebih berkorban lah supaya bisa tercapai apa tujuannya tadi, tujuan finansialnya tadi. Ya, ini saya pikir yang di bagian menentukan tujuan harusnya sudah cukup jelas.
Nanti ada pertanyaan dilanjutkan di sesi tanya jawab. Kita lanjut lagi dengan slide berikutnya. Ini kita, nah ini bagian kedua tentang mengenali apa-apa saja yang kira-kira sebagai aset atau liability, apa-apa saja yang kira-kira sebagai pemasukan, pendapatan, dan apa-apa saja sebagai pengeluaran yang kita bisa analisa. Nah, seperti itu, Bu. Nah, ini ada gambar seember air, ya. Nah, ini sebetulnya nanti kita belajar memprioritaskan penggunaan uang kita, Bu. Jadi kita bayangkan air ini adalah sumber pendapatan kita, Bu. Ya. Jadi kalau dari sisi aktivitas sebetulnya ada contoh ini simulasi. Jadi misalnya kita dikasih air segalon ini gimana caranya? Pokoknya harus bisa tahan sebulan, kurang lebih begitu. Jadi mau dipakai buat minum, mandi, mau buat cuci baju, cuci rambut, mau buat masak, buat main, buat menyuci kendaraan atau gimana. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya kita cuma punya galon, harus tahan sebulan buat satu keluarga. Nah, jadi seperti itu sebetulnya ada aktivitas simulasinya kalau yang di sesi yang 1 harian, Bu ya. Jadi mau nggak mau kita mesti mati-matian tuh. Apa yang kita pakai duluan, apa yang kita manfaatkan duluan, supaya galonnya bisa tahan sampai bulan berikutnya. Sampai istilahnya kalau lagi kondisi banjir tuh gimana caranya supaya air bersih yang kita punya ini kita hemat-hemat sedemikian ininya lah, sangat disiplinnya kita harus bisa komit untuk menghemat tadi. Nah, atau mungkin kalau sekarang kondisi yang lagi in, gimana dengan kondisi pandemik ini, Bu ya, di mana segala banyak yang pemasukannya jadi berkurang, Bu ya, mungkin untuk beberapa masyarakat itu jadi mungkin hilang justru. Nah, jadi dia kadang bertahan dengan dana darurat istilahnya, dana cadangan atau dengan tabungan. Nah, makanya kita bagaimana menghemat sedemikian rupa caranya supaya bisa tetap bertahan sampai kira-kira pandemi ini bisa berlalu gitu, ya. Atau mungkin kalau yang beberapa perusahaan itu kan ada yang gajinya potong setengah misalnya karena mungkin nggak bisa masuk dan nggak bisa bekerja secara full, atau mungkin yang lebih parah mungkin sampai PHK, Bu ya, amit-amit gitu ya. Jadi yang mengambilkan dari gaji. Nah, kemudian kalau yang dagang kan juga sempat nggak boleh, misalnya buka warung kan nggak boleh buka gitu kan, kalau yang buka restoran atau apa juga nggak boleh buka. Jadi bertahan dengan dana darurat atau uang tabungannya tadi. Nah, delivery, Pak. Ya betul, bisa juga seperti itu. Bahkan yang abang-abang Gojek kan sempat juga cuman ngandelin yang delivery atau gosen. Ya ini nggak boleh ngangkut penumpang kan, ada juga yang begitu kemarin kan. Jadi mau nggak mau dengan kondisi yang terbatas, gimana caranya supaya bisa bertahan sampai kita mendapatkan pemasukan berikutnya. Nah, itulah gimana sebetulnya trik-triknya kita menghemat atau bagaimana kita mengelola keuangan kita. Jadi ibarat kata yang 1 galon air tadi, itulah gaji kita, itulah pendapatan kita. Dan itu yang bagaimana kita harus mati-matian bikin supaya bisa cukup, ya, hingga kita memperoleh pendapatan berikutnya. Ya kalau memang pendapatannya dari dagang biasanya kan ini harian gitu ya ininya. Jadi pengelolanya mungkin bisa harian, ya. Atau apalagi kalau misalnya yang dari ngandelin jasa juga mungkin bisa harian kayak tadi abang yang dari Gojek tadi. Jadi ya itulah ibaratnya mengelola gimana air ini bisa dipakai tercukupi buat satu keluarga kita. Nah, jadi air ini yang bisa dianggap sebagai pemasukan kita, sebagai sumber pendapatan kita. Jumlahnya pasti terbatas, Bu. Kalau pendapatan, pemasukan jumlahnya pasti terbatas. Kecuali memang lahir udah sultan, Bu ya, jadi kayak jadi memang duitnya nggak berseri. Nah, itu lain cerita. Atau anak konglomerat misalnya, itu lain cerita. Tapi kalau kita karyawan, kalau kita pedagang, kalau kita
pengusaha pasti yang namanya pendapatan itu terbatas. Ya. Itu yang dari sisi pendapatan atau aset. Lanjut lagi ya, sedikit ya. Nah, berikutnya adalah dari sisi pengeluaran, Bu. Nah, kebalikan dari pendapatan, Bu. Kalau pendapatan pasti terbatas, pengeluaran pasti tidak terbatas, Bu. Tidak terbatas. Makanya ada, karena apa? Karena ada yang selalu orang punya yang namanya kebutuhan dan punya juga yang namanya keinginan. Nah, keinginan ini yang biasanya bikin tidak terbatas. Nah, makanya kita pasti butuh yang namanya dicatat, Bu. Nah, itu makanya. Jadi, karena kita butuh yang istilahnya buat ngerem lah, kayak begitu. Nah, kita selalu ingat bahwa mau ada pendapatan, mau ada pengeluaran, kita harus ingat dengan tujuan tadi di awal. Dengan vision board tadi, Bu. Nah, vision board ini supaya kita tetap ingat, kita harus tempel di tempat atau di dekat kita yang selalu gampang kita lihat, Bu. Jadi kalau kita kepleset, kalau lupa, kalau misalnya kesandung atau apa, oh iya, ini tujuan kita nih, jangan sampai lupa. Oh iya, ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kayak kompas nih. Nah, itu nanti kita bicara di bagian menyusun ini. Jadi menyusun anggaran. Nah, jadi yang kita kenalin di slide ini, kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa yang bikin uang kita habis? Atau kalau misalnya tadi kan saya bicara tentang galon, Bu, ya. Ini, jadi kita mesti identifikasi nih, Bu. Di barat kata, Ibu, kelihatan ini ya, saya ada baskom ini ya. Nah, kemudian ini ada gelas nih. Nah, gelas ini bocor, Bu. Nah, kita mesti lihat nih bocornya di mana. Nah, bocor-bocor ini yang kita mesti tambel. Nah, biasanya, Bu, kalau bocor besar itu gampang kelihatannya. Oh, kita tinggal panggil tukang, kita tambel kalau misalnya di rumah itu ya. Oh, ini mesti di semen atau apa. Nah, yang paling susah kelihatan itu kalau bocor halus, betul, rembes. Nyari sumbernya susah. Ngebenerinnya juga susah, Bu. Betul tuh, Bu. Itu. Jadi kalau yang bocor-bocor gede gampang kelihatan. Kalau bocor-bocor halus, bocor tipis ini yang biasanya kita ribet nyarinya. Nah, sama, Bu, kayak uang kita, ya. Uang kita juga begitu. Kalau sekiranya pengeluaran gede, udah di depan mata, gampang ngelihatnya. Misalnya bentar lagi mau bayaran anak sekolah. Ini kan lagi musim PPDB ya, pendaftaran siswa nih. Nah, udah pasti keluar duit nih. Kalau yang misalnya nggak dapat duit negeri kan mungkin di swasta juga biayanya lumayan. Kalau negeri pun paling tidak kan harus kelihatan beli baju sekolah, seragam baru lah paling nggak. Atau nanti mungkin ada beli buku kurikulum apa buat buku ajarnya lah atau bagaimana. Nah, itu yang udah kelihatan gede. Atau mungkin misalnya kalau yang punya kendaraan tiap berapa bulan mesti ganti oli misalnya. Nah, itu kelihatan gede. Yang susah tuh yang memang yang pengeluaran yang kecil-kecil. Itu kalau orang financial planner itu bilangnya latte, bilangnya itu yang bocor halus tadi lah, kurang lebih kasarnya seperti itu. Nah, jadi misalnya apa nih yang contohnya yang bocor-bocor halus dari pengeluaran kita? Beli jajan, misalnya tadi kan ada yang bilang gimana harus jajannya dikorbanin. Nah, ini jajan-jajan ini memang nggak kelihatan, tapi itu lumayan. Gitu. Jadi misalnya kalau yang kemarin sebelum COVID atau pandemik yang lagi hits, nongkrong ngopi. Ya, kesannya kalau kita nongkrong di kafe ngopi, wah kita bisa sambil browsing-browsing, sambil chatting, kayaknya berasa kayak sultan gitu, Bu, ya. Jadi berasa nyaman, nyantai gitu kan. Jadi kita nah ini yang kadang kelihatannya nggak gede memang, tapi kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin gede-gede, nah ini lama-lama jadi ini. Jadi banyak, ya. Orang besar juga, betul. Nah itu sekedar buat contoh aja, Bu, ya. Kemarin waktu yang sharing-sharing yang di Babakan Pasar itu juga ada yang ya sekiranya ini dia lumayan itu dari
tapi waktu itu belum pandemik sih, jadi dia jualan di pasar ininya. Sehari omsetnya itu bisa 5 jutaan. Dia dagang baju, dagang kain, nah, sehari bisa 5 jutaan. Nah, kalau taruhlah misalnya 10% aja, itu kan berarti untung dia kan, misalnya 10% dari 5 jutaan ya 500 ribuan lah kurang lebih. 500.000. Tapi dia, menurut dia ya, saya kan nggak mengulik detail, Bu. Jadi kalau fasilitator, kita boleh ngulik tapi ada batasnya. Artinya, menurut dia duit 500 ribuan itu nggak berasa, artinya tiap hari habis aja gitu. Tiap hari habis aja. Nah, terus ada tabungannya nggak? Tabungannya ya kalau pengen niat nabung, kalau enggak ya enggak. Jadi, nah, buat dia ada beli sesuatu yang ini enggak? Yang gede enggak? Menurut dia sih enggak. Menurut dia enggak. Nah, berarti lari kemana? Nah, itu yang kemarin kalau kita ini kan lebih lanjut ya, dia bilang ya kadang dipakai buat beli rokok suaminya misalnya, dipakai anaknya buat jajan ke apa tadi yang nongkrong di kafe misalnya, karena anaknya ini kan masih remaja, masih ini ya, jadi biasanya kalau nongkrong kafe bareng teman-temannya itu kayaknya kelihatan wah gitu, persaudaraannya kuat gitu, jadi kelihatannya duitnya habis yang buat begitu-begitu 500 ribuan sehari, jadi nggak terlalu berasa, jadi yang setelah dikurangi biaya kebutuhannya yang dia tabung, jadi nggak, hampir susah nabungnya gitu. Nah, jadi yang contoh-contoh yang kelihatannya begini, yang kelihatannya sepele, justru yang ini lama-lama jadi pengeluaran yang cukup signifikan gitu. Apalagi kalau tidak tercatat, Bu. Nah, ini. Jadi salah satu manfaat mencatat nanti buat mendeteksi yang begini-begini, Bu. Pengeluaran-pengeluaran yang bocor halus begini. Iya. Nah, nanti kita ya namanya yang seperti tadi saya bilang, pemasukan atau pendapatan itu pasti terbatas. Nah, yang tidak terbatas apa? Justru kebalikannya, di bagian pengeluaran itu yang tidak terbatas. Nah, itu yang harus kita deteksi, itu yang harus kita kontrol, itu yang harus kita rem. Nanti caranya gimana ya? Paling kita prioritaskan nanti kalau di bagian aktivitas dari sharing session ini, biasanya kalau yang bertatap muka itu kita ada lampu merah, mana yang harus di stop, terus ada lampu kuning, ini mana-mana yang baik dan bisa tetap dipertahankan. Ada juga yang lampu hijau, mana-mana yang baru kita mulai, atau komitmen apa yang harus kita mulai, yang kita korbankan untuk mencapai tujuan tadi. Ya. Oke, ini yang di bagian mengenali pendapatan dan pengeluaran, Bu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini di slide berikutnya ini ya, tadi yang seperti tadi saya bilang. Jadi kita mesti mengelola ya, gimana tadi mempertahankan 1 galon air itu bisa sampai sesi atau apa, sampai cycle pendapatan berikutnya. Kemudian tadi kita juga udah mengenali mana yang pendapatan kita yang terbatas, mana-mana yang pengeluaran kita yang hampir tidak terbatas tadi. Ya. Nah, ini sekedar buat gambaran saja di slide ini. Jadi kayak selalu tarik-menarik. Dua tadi selalu tarik-menarik. Nah, makanya tadi kalau dikembalikan lagi kepada tujuannya. Artinya tujuan dari setiap keluarganya seperti apa, ya gimana caranya mencapai tujuan, gimana caranya bekerja sama, ya dibahas, dianalisa, termasuk analisa mengenali pendapatan dan analisa mengenali item-item pengeluaran tadi, termasuk ya tadi yang saya sudah sharing. Jangan lupa kita kan makhluk sosial dan makhluk yang beragama, jadi kita juga kadang mesti nyumbang juga ya, bersedekah apa segala macam, tadi tipsnya. Nah, kemudian ada nah ini tarik-menarik juga, Bu, kadang-kadang ya. Kadang kita udah disiplin, nabung, apa segala macam, tiba-tiba ada yang datang ke kita misalnya minjem uang. Tiba-tiba misalnya ada yang dari keluarga sih biasanya. Nah,
nolaknya biasanya kita mesti ada triki-triki juga tuh. Karena kita kembalikan lagi ke tujuan awal. Jadi kalau kita kasih pinjem, mohon maaf nih kadang-kadang yang minjemin dengan yang dipinjemin galakan yang pinjem, Galakan yang dipinjemin. apalagi misalnya kalau ditagih, waduh. Jadi kadang Marah duluan, Pak. ini saya yakin ibu-ibu sudah cukup hafal. Ya, jadi kadang, nah makanya kita balikin ke tujuan awal tadi, yang vision board tadi. Jadi misalnya kalau kita ada yang datang minjem, kita nolaknya juga butuh sedikit ini juga lah. Artinya butuh hati yang tekad yang kuat supaya disiplin tadi. Ya kadang, nah kalau termasuk juga kalau misalnya ada yang waktu itu ya kan namanya anak muda waktu itu mungkin mau nabung buat nikah, Bu. Nah ini kan ada kalau di beberapa daerah, terutama kalau di kawasan yang tertentu itu maharnya itu luar biasa. Nah itu makanya dia nabungnya kan, sementara pendapatan ya seperti tadi pendapatan kan terbatas, nabungnya mesti luar biasa ekstra mengencangkan ikat pinggang karena buat dia mau nikah. Nah, ini kadang makanya kalau ada denger kemarin di viral tuh di sosmed ada yang nikah cukup maharnya apa satu sendal jepit sama ada uang berapa ratus rupiah, 500 rupiah itu mungkin ya makanya kadang mesti kesepakatan pihak istri, pihak suami untuk ininya bagaimana. Nah, jadi ya makanya, jadi sebagai makhluk sosial dan makhluk agama, ya kadang kita mesti agak cantik bermainnya, termasuk menghandle yang tadi tiba-tiba datang mau ngutang atau mau ada sebagai sosial ya tadi yang buat mahar atau apa yang pernah ada yang curhat waktu itu. Ya kurang lebih berarti selalu tarik-tarikan lah Bu untuk penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pasti terbatas, pengeluaran pasti tidak terbatas. Seperti itu karena ada kebutuhan dan keinginan tadi. Ya, kita lanjut dulu Bu ya. Nah ini di slide ini antara keinginan dan kebutuhan ya pasti kalau secara teorinya money minded Bu ya, jadi dari sisi pengelolaan keinginan itu pokoknya sesuatu yang memang dapat ditunda Bu. Tidak perlu kita shifting masukkan ke vision board saja keinginan itu. Nanti kita detailin kira-kira tercapainya berapa lama, caranya bagaimana, dan kemudian pengorbanan apa yang mesti dilakukan. Ya, beda dengan kebutuhan. Kebutuhan memang yang harus dipenuhi sekarang. Ya, yang memang tidak bisa ditunda-tunda. Ya, kalau tadi yang ya pasti yang kebutuhan pangan itu yang paling utama masuk. Yang, kadang kalau yang kondisi pandemik ini kalau yang punya kalau yang kontrak mungkin bisa nego sedikit sama yang punya kontrakan ini seperti itu. Tapi kalau yang bayar listrik pun kadang kalau kemarin kan di daerah Depok bayar listriknya cukup lumayan tagihannya agak menggila Bu ya. Lonjak ya, betul Pak. Ya, bayar listriknya. Nah, ini Banyak kan yang teriak itu ibu-ibu. Iya, nah kemarin tiba-tiba naik berapa kali lipat gitu kan. Jadi paling nego. Kalau itu sesuatu yang bisa dinego, artinya dia bilang kalau direvisi tagihannya nggak bisa katanya. Tapi kalau nego dicicil bisa katanya. Nah itu juga mungkin sesuatu yang bisa dinego. Ya, ini berarti yang agak dapat ditunda sedikit lah istilahnya gitu. Nah, kemudian, nah ya pasti kalau dilihat dari segitiga yang digambar nih, nah, jadi keinginan itu mungkin yang di segitiga atasnya tuh sesuatu yang mungkin dapat ditunda, dapat diatur bila mungkin masukin ke vision board dulu seperti itu mungkin ya. Nah, jadi kalau yang tidak bisa ditunda yang segitiga bawahnya Bu, yaitu yang memang pangan ya, terutama untuk kebutuhan keluarga ya, penting untuk sehat itu kan supaya nggak kena virus, nggak kena kuman, nggak kena ini kita mesti sehat Bu. Jadi makanannya mesti terjaga. Ya kecuali memang niat mau menghemat ya mungkin kalau mau puasa Senin Kemis mungkin bisa juga. Atau yang lebih ekstrim mungkin mau puasa yang sehari puasa sehari enggak itu puasa Nabi Daud boleh juga mungkin sekaligus menghemat pengeluaran mungkin nggak. Ada juga yang dulu menetapkan tujuan saya menghemat Pak. Ya menghematnya gimana? Saya mau sehari puasa sehari enggak, sekalian dapat pahala. Wah, boleh juga. Jadi idenya boleh juga. Ya, pokoknya
yang paling kebutuhan utamanya yang pasti yang tidak bisa ditunda harus terpenuhi dulu. Ini antara kebutuhan dan keinginan dan menetapkan prioritisasi. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi nanti yang dapat Skala prioritas ya. menetapkan prioritasi pasti kita harus urutin nih, Bu. Mana yang benar-benar sangat penting, mana yang penting, mana yang nggak penting, gitu ya. Artinya nggak penting. Ini berdasarkan waktu lah, kurang lebih. Jadi mungkin yang kalau dulu kan orang beli pulsa itu bisa dianggap penting nggak penting. Tapi kalau sekarang orang nggak beli pulsa, kuota habis biasanya gimana Mati rasanya? gaya, Pak. Kayaknya ada yang kurang gitu. Mati gaya udah. Betul, makanya bisa jadi sesuatu yang sangat penting. Namanya, jadi setiap orang kadang kebutuhannya bisa beda-beda. Setiap orang kadang kebutuhannya bisa beda-beda. Ada yang bisa manfaatinnya pakai yang mungkin ada yang pulsa malam. Dulu kan ada kalau promo pulsa malam, tapi itu juga agak sedikit membahayakan kesehatan kan. Jadi begadang malam justru buat main sosmednya malam misalnya. Nah, itu juga agak ini. Jadi pokoknya gini, kebutuhan setiap orang bisa beda-beda, sehingga prioritas sangat penting, penting dan tidak penting pun bisa berbeda-beda. Ya. Nah, kalau memang kayak tadi bayar listrik bisa dinego, bisa dicicil, alhamdulillah itu juga berarti sesuatu yang bisa diinikan. Nah, tapi kalau yang tidak boleh dilupakan sebagai makhluk sosial dan makhluk beragama yang seperti tadi saya bilang, buat mancing rezeki juga gitu ya. Sedekahnya mungkin ditaruh di penting atau mungkin bisa jadi sangat penting kalau untuk yang ini. Jadi sedekah jangan menjadi yang tidak penting, sumbangan atau ini paling tidak ada porsinya. Kemudian tabungan investasi, nah ini kalau bisa menabung itu ya paling tidak sedia payung sebelum hujan, Bu ya. Jadi bila perlu nabungnya di awal gitu, jangan taruh nabung itu kalau sisa terakhir, kecuali memang benar-benar mepet sekali kalau kayak kondisi COVID pandemik begini. Nggak mau kita pakai kadang tabungannya. Kemudian kalau yang buat jaga-jaga juga, yang kadang orang suka taruh sangat penting atau penting itu BPJS nih biasanya. Mau yang peserta mandiri atau peserta yang lewat perusahaan. Itu kalau sekali lagi sedia payung sebelum hujan, kan kita nggak tahu kapan orang bisa sakit. Walaupun sudah jaga kesehatan atau apa, kategori sangat penting atau pentingnya sekali lagi tiap orang bisa beda-beda. Tapi yang sebagai gambaran tadi, yang mungkin ininya yang paling ada nabungnya dulu yang pasti, ada yang buat kebutuhan keluarganya pasti, yang sangat penting. Kemudian jangan lupa kesehatan, yang pasti iuran BPJS-nya kalau bisa jangan tersendat-sendat. Kalau iuran listrik boleh dicicil, kalau BPJS kayaknya ya mau nggak mau sih. Pak Pujo, interupsi sebentar. Ya, gimana Bu? Ini kira-kira 10 menit selesai nggak? Soalnya pertanyaannya banyak banget nih. Waduh, luar biasa ya. Selesai Bu, selesai. Tenang Bu. Ini udah tinggal 2-3 slide lagi. Siap. Ya. Makasih, Pak. Ya, ya. Jadi yang kalau tidak penting, saya yakin ibu-ibu sudah tahu sendiri lah ya. Dan kalau yang lagi ngetren, bapak-bapak sekarang nih ada yang hobi beli sepeda. Nah ini mungkin bagian yang tidak penting. Atau pengeluaran baru. Bocoran baru sepertinya, Pak. Beli sepeda itu ada yang belasan juta, ada puluhan juta. Wah, itu beli sepeda ya, sepeda olahraga jalan kaki saja. Tadi kan kalau mau sehat kan saya ambil contohnya yang jalan sehat tadi kan lumayan. Ya, ini kita lanjut. Nah, ini mulai masuk ke bagian terakhir, Bu, bagian menyusun anggaran. Nah, tadi yang item-item penting tidak penting, yang sangat penting itu, nah kita yang penting dicatat, Bu, segala pemasukan dan pengeluaran. Sekali lagi saya selalu ulang-ulang, pemasukan itu terbatas, pengeluaran selalu tidak terbatas. Makanya yang bisa membatasi, yang bisa mengerem, ya kita sendiri. Nah, kita mesti buat anggaran belanja, makanya. Anggaran belanja ini yang sederhana saja. Mau coret-coretan, mau pakai Excel, mau pakai aplikasi yang online-online juga ada tuh, yang gratisan juga ada, yang bisa buat nyatet di handphone. Nah, kenapa penting?
Ya itu tadi. Yang penting dicatat supaya bisa dikontrol. Dikontrol supaya apa? Supaya kita juga bisa sisihkan. Sisihkan untuk mimpi tadi, vision board yang jangka panjang. Ya, supaya tahu nih yang bocor alusnya di mana. Bocor alusnya tadi yang rembesan-rembesan tadi. Nah, supaya tahu kita bisa bertahan sampai pendapatan berikutnya tuh gimana, ini sisanya berapa. Nah, itu mesti dicatat. Mesti dicatat. Rajin-rajin direview. Nah, kita lanjut ya. Ini ada contohnya. Nah, ini yang kalau ini yang gajinya masih pakai yang standar yang anak-anak yang di pelatihan yang buat di Indonesia Timur itu yang di The Learning Farm. Nah, ini ada di sebelah kiri kita itu ya ada penghasilan yang sumber-sumber pendapatan yang mirip air 1 galon tadi istilahnya. Terus sebelah kanan ini pengeluarannya, kira-kira apa saja. Ini buat gambaran garis besar saja. Nah, ini sebetulnya saya udah bagikan Excel file template-nya. Nanti mungkin Ibu bisa ganti-ganti sendiri. Mana yang jumlah penghasilannya bisa diganti-ganti, pengeluarannya bisa diganti-ganti, ya. Yang penting intinya mau mencatat, Bu, dan mau disiplin. Itu. Nah, kemudian ciri-ciri pengelolaan keuangan yang sehat bagaimana? Yang penting pendapatan tidak pengeluaran tidak pernah melebihi pendapatan. Intinya itu. Nah, setelah itu harus ada sisa yang bisa ditabung, Bu. Kalau tadi saya kasih contoh, ada yang omset sehari 5 juta, jadi pendapatannya kurang lebih sehari bisa 500-an ribu, tetapi nggak tahu uangnya dipakai apa saja sehingga nggak bisa nabung. Nah, itu mungkin belum sehat, Bu, karena dia nggak tahu yang pengeluarannya itu apa saja, jumlahnya berapa. Jadi ada yang bisa ditabung untuk masa depannya. Nah, sekali lagi yang ini contohnya ada yang kalau sudah terlanjur di template saya ada yang masukin di Excel yang buat cicilan atau bayar cicilan atau apa. Jadi kalau yang tadi ada terjerat utang mungkin bisa masuk ke situ. Tapi kalau yang tidak, nah ini buat pokok-pokoknya saja, kebutuhan pokok. Ya. Nah, syukur-syukur kalau bisa nabungnya banyak, Bu, ya. Jadi itu pengelolaan keuangan yang sehat walafiat plus-plus. Nah, biasa supaya bisa mencapai mimpinya seperti apa bisa diinvestasikan lagi. Ada kalau yang ibu-ibu biasanya kan investasikannya apa beli emas biasanya, Bu, ya. Ada yang juga misalnya beli reksadana misalnya. Ada juga yang ya macam-macam lah. Biasanya ditabungnya macam-macam untuk yang mencapai tujuannya untuk masa depannya. Nah, kemudian ini saya di slide terakhir. Nah, ini tips-tipsnya, Bu, ya, gimana caranya supaya bisa menyisihkan pendapatan. Nah, biasanya kalau tadi saya bilang antara kebutuhan dan keinginan, kalau punya keinginan menggebu-gebu, coba tunda dulu, Bu. Coba biasanya dibawa tidur dulu. Jadi tunda 24 jam dulu. Kalau memang benar-benar ini ya biasanya agak hilang tuh, berkurang keinginannya. Jadi biasanya ditunda 24 jam. Ini secara teorinya seperti itu, Bu. Ya. Nah, kemudian belanjanya juga sesuai kebutuhan, ya. Nah, ini kalau yang belanja-belanja online nih, biasanya kalau lagi Harbolnas, Bu, ya, hari belanja online, sebenarnya godaan yang paling besar nih. Ini yang rembesan-rembesan yang harus kita ini kan sedikit. Nah, kalau memang kita punya tujuan jangka panjang yang harus kita capai, baik atau tujuan jangka pendek dan menengah yang harus kita capai. Nah, kadang kita mesti list dulu lah. Makanya mesti dicatat. Bikin anggaran sederhana tadi, ya kita mesti inilah disiplin. Intinya disiplin. Awalnya pasti susah, Bu, disiplin ini. Ya, jadi teorinya, sekali lagi saya akan kembalinya ke teori lagi. Biasanya sesudah 21 kali baru bisa jadi kebiasaan, Bu. Yang 10 kali pertama itu biasanya banyak gangguan, banyak godaan. Nah, 11 kali berikutnya baru insya Allah bisa lancar tuh, yang bikin catatan, terus kira-kira mana yang bisa dipotong sana-sini, mana yang bisa dikurangin. Kalau sekarang sudah ada dan Ibu sudah lakukan, alhamdulillah, berarti itu sudah bagian dari lampu kuning yang harus dipertahankan. Nah, kalau yang belum, ya berarti itu jadi lampu hijau, sesuatu yang baru dan sebaiknya dilakukan. Ya. Nah, kemudian ya kalau yang tadi belum ada gambaran atau apa, yang mungkin Excel-nya bisa nanti menghubungi
Ibu pengurus untuk yang bisa dibagi-bagikan. Nah, satu lagi yang kadang cukup bermanfaat, jangan pernah meremehkan uang receh, Bu. Nah, kadang sisa belanja sisa ini ya, kadang ditabung, dimasukin di ini, nanti akhir bulan mungkin bisa, istilahnya masukin celengan, dan celengan akhir bulan dibuka ya, itu bisa jadi buat nambah-nambah tabungan juga, gitu ya. Jadi ini beberapa tips-tipsnya pada saat berbelanja, termasuk jangan lupa tadi yang penting sedekah dan berdoa, mengulang-ulang dan mensugesti diri kita sendiri untuk bisa mencapai tujuan. Saya pikir dari saya itu, Bu. Ya, jadi terima kasih atas perhatian ibu-ibu, dan ini saya kembalikan ke moderator lagi. Ini ya. Oke. Ini saya Ya, berarti time host lagi ya, Bu? Ya, boleh dibalikin hostnya ke Bu Dita, Pak. Bentar ya. Ibu Dita. Make host. Oke, Pak Pujo. Ya. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, ibu-ibu semua kita kasih applause dulu buat Pak Pujo. Terima kasih Pak Pujo. Tepuk tangannya virtual. Bisa Pak, masih bisa tepuk tangan doang sih. Sambil ngopi juga bisa Pak. Moga-moga nggak ngantuk ya. Iya Pak, udah mulai ngantuk nih, nungguin dikirimin kopi, nggak dikirim-kirim nih moderator. Akhirnya ngopi sendiri. Bercanda. Ini Pak, jadi banyak sekali nih, alhamdulillah ibu-ibu ternyata kayaknya sadar dalam manajemen keuangan gitu ya. Banyak sekali pertanyaan, tapi memang pertanyaannya sih kayaknya ada yang nyambung dan ada yang mungkin kalau dijawab juga pasti jawabannya ya karena indikatornya berbeda gitu. Kalau saya pikir di sini akan jawabannya seperti itu. Jadi mungkin saya pilih-pilih ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang kira-kira memang kita butuh. Tadi kayak tolak ukur yang dipakai untuk memahami keuangan kita itu sudah baik atau belum. Jadi dia minta tolak ukur nih, seperti apa sih tolak ukurnya? Kita tahu kalau kita sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Nah itu dan kemudian untuk dana darurat, apakah pegadaian itu menjadi salah satu solusi? Sedangkan dalam menebus jaminan itu sendiri kita membutuhkan biaya yang lebih besar. Itu pertanyaan dari Ibu Andi Irsani. Iya. Kemudian dari Ibu Dikna. Ibu Dikna, dengan metode SMART ini menabung dengan LM jangka pendek atau jangka panjang. Dan apa ini? Kekurangan penutupan kategori menabung. Oh ya, jadi apakah dengan menabung LM itu masuk sebagai salah satu metode SMART dan itu masuk kategori jangka pendek atau jangka panjang? Itu mungkin minta penjelasan. Kemudian yang ada dari Ibu Herawati, mereka suka traveling Pak, tapi mereka juga pengen punya tabungan. Nah, tapi traveling ini kadang-kadang menggerus tabungan Pak. Jadi tabungannya itu digerus untuk oleh-oleh dan untuk kulineran pada saat traveling. Nah, berarti travelingnya harusnya hitungannya nggak cuma untuk traveling aja ya Pak, include dengan jalan-jalan dan dengan makan dan oleh-oleh ya harusnya hitungannya ya, bukan jalan-jalannya aja ya. Iya. Biar tabungannya nggak diganggu. Mungkin segitu dulu Pak, nanti masih banyak lagi. Biar Pak Pujonya nggak bingung. Ya. Saya jawab satu-satu dulu Bu ya. Jadi mungkin semoga memuaskan ya jawabannya. Nomor satu, tadi tolak ukur pengelolaan uang baik dan benar. Jadi saya sudah seperti jelaskan di sesi sharing tadi Bu ya, bahwa yang penting itu tujuan utamanya dulu Bu. Kalau tujuan utamanya itu, makanya tadi tercapai itu butuh berapa lama, terus yang kedua butuh disiplinnya. Nah, kemudian dari anggarannya nih Bu, yang tadi ada contoh anggaran itu,
yang utama dulu ya, terutama pokoknya tidak besar pasak daripada tiang, tidak besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, itu dulu. Selama pengeluarannya bisa lebih sedikit dari atau kurang dari pendapatan sehingga kita bisa menabung, maka secara teorinya harusnya sudah cukup sehat. Tinggal bagaimana supaya porsi tabungannya ini bisa makin besar, makin besar, makin besar supaya bisa mencapai tujuannya atau bisa mencapai dengan yang sudah target tadi, Bu, yang kan ada dibagi berdasarkan jangka waktu tertentu. Sebetulnya itu sih. Jadi asal bisa menyisihkan buat tabungan, bisa menabung, ya, sesuai dengan tujuan program ini untuk Ayo Menabung gitu ya, gerakan dari OJK. Ya, itu sebetulnya sudah cukup sehat. Tinggal bagaimana supaya menjadi sehat walafiat plus. Nah, supaya bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan yang sudah ditetapkan bersama tadi dengan metode SMART tadi, Bu, ya, dengan pasangannya, dengan keluarganya, seperti itu. Itu yang saya coba jawab untuk pertanyaan pertama. Nah, kemudian yang kedua, dana darurat. Nah, dana darurat ini ya sebetulnya kembali dengan tabungan tadi, Bu. Tabungan tadi kalau yang ada beberapa orang kan mungkin memang ininya kan cash, artinya nabungnya dalam bentuk uang, ya. Tapi memang ini juga bisa menyambung dengan pertanyaan berikutnya yang menabung LM ya, Bu. Jadi dana darurat ini tidak selalu harus berbentuk cash, bisa juga berbentuk logam mulia. Tadi LM kan ya, logam mulia kan ya. Nah, jadi dana daruratnya bisa berbentuk cash, bisa berbentuk logam mulia, atau memang barang-barang yang sewaktu-waktu bisa disekolahin dulu. Tadi katanya Pegadaian apakah solusi ya apa tidak kan begitu. Kalau saya bilang selama barang yang digadaikan bukan termasuk yang dari sesuatu yang penting untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, ya bisa juga sebagai dana darurat. Sekolahin dulu nanti ditebus, tapi jangan lupa ada yang namanya pasti ada biaya kan untuk melunasinya nanti atau menebus baliknya. Nah, kalau ini jangan terjebak dengan yang namanya hutang tadi. Jangan sampai hutang tadi nanti jadi memberatkan atau untuk nebus baliknya jadi memberatkan. Nah, jadi anggarannya malah nggak sehat justru. Nah, usahakan kalau memang perlu disekolahin ya sekolahin dulu, tapi jangan mengganggu yang anggaran yang sudah dibuat tadi, yang dicoret-coretan tadi, termasuk untuk kebutuhan yang jangka panjang yang mimpinya tadi. Ya, untuk mendesak bisa dipakai sebagai solusi ya bisa-bisa saja, Bu. Kalau itu sah-sah saja. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya kalau nabung logam, kan Pegadaian juga ada yang logam mulianya juga ya, Bu ya. Nah, ini apakah logam mulia jangka panjang, jangka pendek? Ya tergantung lagi berapa sisa tabungan yang Ibu bisa jadikan sebagai dana darurat tadi atau dana yang buat jangka panjang tadi. Jadi kan begini, Bu, ada yang namanya kalau menabung cash itu ada yang namanya inflasi, faktor inflasi. Inflasi itu nilai uang turun, Bu. Jadi istilahnya kalau dulu kita waktu makan ke KFC misalnya ya, itu kita bisa 5.000 bisa makan berdua, Bu. Nah, sekarang paling tidak, Bu, butuh 50.000 buat makan berdua di KFC atau McD atau apalah istilahnya. Bahkan mungkin bisa kurang tuh 50.000. Nah, makanya nilai uang itu makin lama makin turun. Nah, salah satu untuk mengalahkan nilai inflasi, ya, yang menyebabkan turun itu sebetulnya inflasi, di mana uang jumlah beredar itu lebih besar daripada yang dicadangkan. Dicadangannya biasanya kalau di bank sentral itu pakai emas gitu. Nah, di kita misalnya lagi ya, kalau dulu beli barang harga berapa, sekarang harganya sudah berapa. Jadi padahal nominal uangnya sama, ya. Dulu misalnya, contohnya kalau naik angkot, kita bayar bisa 100 perak doang kalau yang pelajar atau 500 ya, perak. Saya dulu sekarang, kuliah masih 100, Pak. Betul. Sekarang mah duit segitu, mohon maaf, Bu. Kadang kalau ngasih 100 rupiah sama ogah saja, dia dilempar, dibuang, makanya juga kadang suka bingung. Atau lagi misalnya, Bu, ya. Misalnya kalau ke toilet umum dulu kan 500 sudah seneng.
Sekarang minimal Iya. 2.000 toilet umum kan begitu. Jadi 2.000. uang itu makin lama makin berkurang. Nah, makanya kadang orang berinvestasinya dari sisa uang tabungannya itu disimpannya di mana? Ada yang ditaruhnya di logam mulia, ada yang ditaruhnya dibelikan misalnya tanah misalnya, nah, ada yang ya diberikan reksadana. Kalau yang sesuai dengan program OJK kan pasti yang menyangkut dengan perbankan Bu ya, jadi biasanya ditaruhnya di reksadana. Jadi ya bisa jangka pendek atau bisa jangka panjang ya tergantung dengan tujuannya tadi Bu. Ini sesuai dengan jumlahnya bisa memenuhi tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang kan seperti itu. Jadi bentuk tabungannya sekali lagi tidak selalu harus dalam bentuk cash, bisa juga dalam logam mulia atau reksadana tadi. Pak, maaf, ini juga Ya. sudah menjawab pertanyaan Ibu Heriani. Instrumen Ya. investasi apa yang tidak tergerus inflasi? Mungkin salah satunya bentuknya emas ya Pak ya? Betul, LM. betul Bu, betul. Langsung menjawab pertanyaan yang lainnya maksudnya ini. Iya, iya. Dek. Ya, jadi Oh, begini Bu, nama biasanya. gimana, Dek? Meeting Zoom, Dek. Ya, jadi kalau keuangan yang sehat walafiat plus biasanya nabungnya bisa bermacam-macam Bu ya. Jadi ada satu lagi, nah, prinsip mungkin ini kalau yang di sesi yang 1 harian biasanya agak disinggung sedikit. Nggak apa-apa, ini tipsnya. Biasanya tidak menaruh semua telur itu di dalam satu keranjang Bu. Nah, telur itu kata investasi kita. Jadi ada yang ditaruh di cash, misalnya deposito Bu ya, tapi deposito biasanya juga kalah sama inflasi. Ada yang naruhnya di reksadana, ada yang naruhnya di logam mulia, ada yang naruhnya di misalnya yang paling disarankan memang kalau mewakili perbankan biasanya reksadana, atau kalau memang yang ada lain ya paling logam mulia. Tapi dua itu sih yang biasanya, tapi jangan mesti hati-hati. Jadi jangan biasanya kalau yang mengurangi risiko tidak ditaruh dalam satu keranjang. Sama satu lagi, jangan terjebak investasi bodong Bu. Nah ini yang kalau di Depok yang kemarin yang cukup beritanya tentang tuh operasi Pandawa itu, nah itu mesti hati-hati tuh, jangan terjebak begitu. Atau mungkin yang apa itu, yang kayak yang mau umroh itu apa, first travel itu yang dekat rumah saya, itu juga bahaya yang begitu-begitu. Jadi yang SBL juga. betul. Jadi yang bodong-bodong begitu sebisa mungkin jangan tergiur lah, mesti berhati-hati. Jadi mungkin yang memang cukup aman. Umrohnya sama saya aja Pak. Iya boleh juga begitu. Jadi ya memang ya logam mulia termasuk yang cukup aman. Ya. Oke, tadi itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang Pak nomor Pujo? 4. Ya. Pak Pujo? Ya. Sinyal. Pak Pujo minum dulu kayaknya. Oh iya. Ya, saya minum dulu. Izin sebentar ya, Bu. Ya, kalau ngomong kadang suka bersemangat. Jadi lupa minum. Iya.